Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang COVID-19 New Normal dan perencanaan pembangunan di Indonesia. COVID adalah virus yang menyerang sistem pernapasan dan menyebabkan gangguan pada pernapasan dan juga menimbulkan infeksi pada paru-paru hingga mengalami kematian. Indonesia berjuang melawan COVID-19 dengan memodifikasikan kebijakan karantina wilayah atau lockdown, pembatasan sosial berskala besar yang bersifat lokal sebagai tingkat keparahan di wilayah provinsi, kabupaten, atau kota. Modifikasi kebijakan dalam menghadapi COVID-19. Kebijakan umum yang harus masyarakat lakukan adalah menjaga jarak antara individu dan menghindari kerumunan, tetapi bukan sesuatu yang mudah bagi masyarakat karena masyarakat sudah terbiasa dengan perilaku sosialnya. PSBB yang diberlakukan per wilayah, baik provinsi, kabupaten atau kota, berdasarkan tingkat keparahan wabah yang penilaiannya ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Secara teknis, jenis kegiatan masyarakat yang diatur dalam peraturan Kementerian Kesehatan antara lain meliputi meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan tempat umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya, terkhusus terkait aspek pertahanan keamanan. Dampak terhadap perekonomian di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, terjadinya pelambatan ekonomi. Yang kedua, memikul beban utang yang berkelanjutan selama pandemi COVID-19, berhadapan dengan kondisi di mana pendapatan negara menurun. Terus yang keempat, pembangunan sarana dan prasarana negara tersendat. New normal dan kebijakan penyesuaian PSBB. Pemerintah Indonesia mulai menerapkan kehidupan normal yang baru dan melonggarkan PSBB dengan pelayanan kesehatan yang harus tetap berjalan secara optimal, aman, dan penyesuaian berdasarkan panduan penanganan COVID atau protokol kesehatan. Monarva menjelaskan bahwa berdasarkan berbagai studi tentang pengalaman berbagai negara yang berhasil menangani COVID-19, ada beberapa persyaratan agar masyarakat dapat produktif keamanan dari bahaya COVID-19 tetapi terjamin, yaitu yang pertama, penggunaan data dan ilmu pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk penyesuaian PSBB. Yang kedua, penyesuaian PSBB dilakukan secara bertahap dan memperhatikan zona. Yang ketiga, penerapan protokol kesehatan yang ketat. Dan yang keempat, penyesuaian PSBB yang dikemungkinkan adanya pemberlakuan kembali PSBB dengan efek jera diberlakukan secara ketat apabila masyarakat tidak disiplin dalam beraktivitas. Ada 3 kriteria yang merekomendasikan WHO dalam membuat keputusan penyesuaian PSBB. Yang pertama, epidemiologi, yaitu angka reproduksi efektif. Yang kedua, sistem kesehatan. Sistem kesehatan ini mencakup tenaga kesehatan. Yang ketiga, surveillance, merupakan proses pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan interpretasi data secara sistematik dan terus-menerus, serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan. Risiko kasus COVID-19 yang akan selalu ada. Sebabnya ada 2 hal, yaitu yang pertama, kasus yang menjadi sumber penularan. Yang kedua, orang rentan yang menjadi sasaran penularan. Kerentanan populasi akan bahaya COVID-19 belum akan berkurang secara signifikan, kecuali jika ada perkembangan drastis tentang ditemukannya vaksin dan setidaknya digunakan oleh 60% populasi rentan. Adi Suemarto menambahkan tentang kebutuhan akan sistem surveillance dan pemeriksaan laboratorium yang kuat, sementara dengan kapasitas Indonesia yang sangat terbatas dalam menghadapi virus yang serba baru ini, di mana negara-negara maju dengan sistem kesehatan yang kuat juga kewalahan.
Perlu disadari bahwa hidup normal baru bukanlah hidup berdampingan, apalagi berdamai dengan COVID-19. Hidup normal baru adalah kehidupan di mana manusia selalu dihadapkan adanya ancaman COVID-19. Perencanaan pembangunan Indonesia. Perencanaan pembangunan di mana pemerintah sudah menetapkan program, target, dan proyek di rencana pembangunan. Pemerintah perlu melakukan penilaian kembali terhadap rencana jangka menengah mengingat pada tahun 2020 semua program dilakukan pengalihan fokus untuk penanganan COVID-19. Pemerintah mempunyai 3 alternatif dalam perencanaan jangka menengah, apakah tetap dengan rencana semula melakukan revisi moderat atau menggantikan dengan rencana yang baru dengan berdasarkan asumsi yang sudah diperbarui dengan adanya pandemi COVID-19 dan dampak ekonomi yang mengiringinya. Visi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Yang pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Yang kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjadi pemerataan. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Yang keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Yang kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Yang keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Yang ketujuh, memperkuat stabilitas dan transformasi pelayanan publik. 3. Kebijakan pembangunan yang dipilih dan menjadi strategi percepatan pembangunan daerah dalam RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Yang pertama, percepatan pembangunan daerah diletakkan dalam pendekatan koridor. Yang kedua, pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas, perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar dan terdepan. Yang ketiga, pembangunan desa terpadu sebagai pilar penting dari percepatan pembangunan 62 daerah tertinggal dalam periode 5 tahun ke depan. Itulah hasil dari PowerPoint saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.